Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Prasetyo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Trenggalek. Saya akan memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Bapak Sulaiman dan pengajar praktek Ibu Tini Handayani. Saya akan merefleksikan dalam 3 pertanyaan. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dimulai dari pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. 2. Pembelajaran berfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. 3. Menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pelajaran berlangsung. Saat itu saya berpikir bahwa siswa harus pandai di mata pelajaran saya. Bahkan tak segan saya juga memberikan sanksi tiap kali ada siswa yang bolos atau bahkan tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi pembelajaran terkesan monoton dan membosankan bukan hanya bagi anak, tapi juga bagi saya pribadi. Lanjut. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya jadi merubah pandangan tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Berdasarkan pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya harus merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara: 1. Merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka. Pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. 2. Pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun mengarahkan juga sebagai fasilitator. 3. Merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. 4. Tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Dilanjutkan pada pertanyaan nomor 3,
apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG atau menuntun bukan menuntut. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Telah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak,